Kalau ada pertanyaan, Pak, Indonesia ini kok tidak maju-maju ya Pak, inovasi-inovasi sains, teknologi kok tidak berkembang, kita ini kok hanya konsumen saja ya Pak. Tema creative thinking atau berpikir kreatif. Saya ulang sebentar ya definisi berpikir itu. Ini sebenarnya istilah sehari-hari sering kita pakai. Bahkan kita sering nyindiri orang yang tidak mau mikir, tidak mau berpikir. Misalnya, mbok yo mikir dong, atau diksi-diksi yang semacam itu. Itu menunjukkan bahwa orang itu kalau disebut tidak mikir, orang itu kalau disebut tidak bisa berpikir, itu sesuatu yang memalukan bagi dirinya. Makanya banyak orang nyindir orang yang dianggap tidak bisa berpikir. Semoga teman-teman yang ikut ngaji malam hari ini tidak termasuk orang-orang yang anti berpikir, tidak mau menggunakan akalnya, berpandangan sangat negatif terhadap penggunaan akal budi. Karena seperti apapun kita tidak mau menggunakan akal, sebenarnya secara alamiah kita pasti menggunakannya. Kalau kita sehat jasmani dan rohani, tidak mungkin orang itu hidup tanpa akalnya. Bahkan di ranah apapun, termasuk ranah agama. Dalam beragama pun kita juga dituntut untuk jernih, sehat cara berpikirnya. Meskipun nanti tentu saja standar berpikir jernih dan berpikir sehat itu kadang-kadang beda-beda. Nah, ini yang sering kemudian jadi perdebatan, sering jadi masalah. Tapi kita tidak ke situ dulu. Kita awali dulu pelan-pelan dari definisi berpikir. Apa sih berpikir itu? Berpikir itu adalah proses kognitif terorganisir bertujuan yang kita gunakan untuk memahami dunia kita. Nah, perhatikan 3 ciri tadi ya. Kognitif, terorganisir, bertujuan. Kognitif itu berarti ada proses-proses akal yang bekerja, rasio yang sedang aktif dan sadar. Jadi yang pertama dia proses akal, proses rasio, proses kognitif sadar yang memang sengaja kita jalankan, kita hidupkan. Kemudian yang kedua terorganisir. Terorganisir itu ada tertibnya, ada urutannya. Tadi saya melihat apa, kemudian saya pahami sebagai apa, kemudian saya simpulkan berarti apa. Nah, itu namanya kan terorganisir. Saya melihat orang yang dadanya sesak misalnya, kemudian saya pahami mengapa kok dia dadanya sesak. Oh, dia punya sakit asma. Kemarin katanya baru kontak dengan orang yang positif COVID. Kemudian hari ini dia mengeluh dadanya sesak, demam macam itu kan. Terus kita menyimpulkan, oh mungkin dia tertular, oh mungkin dia terkena virus COVID. Nah, ini kan terorganisir. Jadi kalau dijelentrehkan bahasa Jawanya, kalau dirangkai itu ada urutan-urutannya sebenarnya. Ketika kita menyimpulkan sesuatu secara sadar menggunakan akal kita, itu sebenarnya ada pola-polanya. Itu yang disebut terorganisir. Jadi tidak iseng, tidak asal, tidak sesuka-sukanya sendiri. Jadi ada patternnya, ada polanya. Itulah namanya berpikir. Dan yang ketiga, bertujuan. Jadi ada maksudnya. Mengapa sih kok tadi aku ingin tahu sebenarnya dia ini kena apa?
dia ini terserang apa. Itu kan ada tujuannya. Jadi mungkin tujuannya sekedar untuk tahu sehingga bisa menentukan sikapku padanya, atau tujuannya untuk bisa menjaga masyarakat sini biar tidak kena tertular juga, dan macam-macam. Itu namanya tujuannya. Jadi berpikir itu kognitif, terorganisir, bertujuan. Nah, ini kalau definisi dari bukunya seperti itu. Atau teman-teman bingung dengan penjelasan ini, tidak usah dipahami atau dihafalkan definisinya, disadari saja proses berpikir yang terjadi dalam diri kita. Caranya, misalnya ada orang punya tips seperti ini untuk mendeteksi kita ini berpikir apa enggak. Ada satu quotes yang bagus yang bunyinya begini: as you start asking question and seek answers, you are in fact thinking. Jadi begitu engkau bertanya dan mencari jawaban, saat itulah sebenarnya engkau sedang berpikir. Jadi definisi tadi mungkin susah dipahami, ya tidak harus dihafalkan, tapi sadarilah, oh ini lo mikir itu. Nah, untuk sadar bahwa ini sedang mikir itu caranya mudah, yaitu ketika kita sedang menanyakan sesuatu atau mencari jawaban sesuatu, saat itu juga sebenarnya kita sedang berpikir. Misalnya teman-teman bertanya, ini tadi ngajinya mulai jam berapa ya? Nah, itu otomatis setelah ada pertanyaan itu kan pikiran kita jalan. Oh, saya tadi juga tidak ikut mulainya, tapi biasanya ya kalau ngaji filsafat mulainya jam 8. Nah, ini jawabannya. Jadi dari pertanyaan kemudian ketemu jawaban, ini kan proses berpikir. Ya, ayo disadari peristiwa ini yang terjadi di dalam diri kita, yaitu peristiwa berpikir. Ya, identifikasi paling mudahnya ketika kita bertanya. Di situ biasanya terus proses ini terjadi. Ya, kita sering tidak sadar secara penuh terhadap proses ini. Karena sejak kecil sebenarnya kan kita juga sudah berpikir. Kalau dalam ilmu logika itu ada namanya logika alamiah. Logika alamiah itu ya cara berpikir yang alami. Orang itu tidak harus kuliah logika, kuliah filsafat, membaca buku-buku logika, sebenarnya juga sudah bisa berpikir. Ya, contohnya misalnya bapak-bapak ibu kita dulu, kakek nenek kita, itu kan mungkin tidak pernah kuliah filsafat, tidak pernah membaca buku-buku logika, tidak pernah ikut ngaji filsafat. Tapi kan mereka mampu hidup dengan baik, dengan benar, bahkan selaras dengan hukum-hukum alam sunnatullah. Itu kalau dalam filsafat, ya memang setiap orang itu punya logika alamiah. Jadi secara alami memang Allah memberi anugerah manusia kemampuan berpikir. Hanya saja nanti dalam problem tertentu, masalah-masalah tertentu, hal-hal tertentu, butuh pendalaman-pendalaman berpikir, butuh analisis-analisis yang lebih dalam, yang tidak bisa dipikirkan sambil lalu. Ada konsep-konsepnya, ada teori-teorinya. Nah, ini nanti jejernya logika alamiah yang dikenal dengan nama logika ilmiah. Jadi ini nanti ada di kuliah atau pelajaran logika. Bedanya logika yang alamiah dan logika yang ilmiah. Jadi ada kan orang yang bilang, alah ngapain sih pakai belajar logika segala, belajar filsafat segala. Saya tidak pernah belajar filsafat juga bisa mikir. Ya, secara alamiah memang manusia punya kemampuan berpikir. Cuma nanti ada problem-problem tertentu yang kita butuh skill, cara berpikir yang tidak bisa digeneralkan begitu saja dianggap sama. Butuh pemahaman-pemahaman khusus, bahkan butuh
rumus-rumus khusus. Kalau di kuliah logika sering saya beri contoh, misalnya kita itu kan sering misalnya berpikir logis itu sederhananya sering pakai contoh, semua manusia mati, saya manusia, maka saya mati. Itu kan kita sering pakai contoh ini. Ini secara alami orang juga bisa menerima itu. Tapi kalau ada kasus khusus, misalnya kalimatnya diganti, setiap bapak adalah laki-laki, saya laki-laki, berarti saya, itu kalau pakai rumus tadi itu harusnya berarti saya bapak. Tapi kan tidak mesti. Kalau yang mengucapkan kalimat ini teman-teman yang belum nikah kan ya, jadinya tidak cocok, tidak pas. Nah ini salah satu contoh ya, kita harus paham teorinya, paham rumusnya. Nah kalau ini tidak bisa disimpulkan sambil lalu, harus dipikir lebih dalam lagi. Ini salahnya di mana, tidak pasnya di mana. Di sini nanti kita perlu logika ilmiah. Nah, itu contoh sederhana. Bagaimana dalam hidup ini kita butuh belajar kemampuan berpikir. Baik, kita lanjutkan. Jadi paling tidak sekarang ngerti yang dimaksud berpikir. Nah, berpikir itu secara umum ada dua tipe. Ini yang satu sudah saya sampaikan dulu. Jadi dua tipe ini, yang pertama adalah critical thinking, berpikir kritis. Yang kedua adalah creative thinking atau berpikir kreatif. Tentang apa itu berpikir kritis, kemarin di sesi dulu, saya lupa bulan apa itu, sudah kita bahas satu sesi penuh. Malam ini kita lanjutkan tipe yang satunya, yaitu berpikir kreatif. Kalau yang berpikir kritis itu kan ada menganalisis, mengevaluasi, menalar, dan lain sebagainya. Nah, kalau creative thinking itu hasilnya adalah ide-ide baru, gagasan-gagasan baru. Itu namanya creative thinking atau berpikir kreatif. Ini cara berpikir yang berbeda, meskipun saling membutuhkan, saling mendukung. Jadi yang satu kritis, yang satu kreatif. Nanti kalau masuk mungkin ilmu tentang neuroscience itu sering penjelasannya dikaitkan dengan bagian otak manusia. Yang otak kiri itu sifatnya matematis, critical thinking. Yang otak kanan itu berhubungan dengan imajinasi kreatif. Dari situ lahir ide-ide baru, gagasan yang baru. Nah, kombinasi dari berpikir kritis dan berpikir kreatif inilah nanti manusia menyelesaikan problemnya. Manusia membuat keputusan-keputusan. Kalau orang hanya kritis saja tapi tidak kreatif, ya bagus. Dia hidup dengan tepat, dengan benar, tapi hidupnya tidak berkembang. Ya macet di situ-situ saja, muter di situ saja. Tidak ada ide baru, tidak ada gagasan baru. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, Indonesia ini kok tidak maju-maju ya Pak, inovasi-inovasi sains, teknologi kok tidak berkembang, kita ini kok hanya konsumen saja ya Pak, hanya mengkonsumsi produk-produknya orang, gagasan-gagasan, ide-idenya orang. Nah, itu mungkin salah satu jawabannya adalah banyak di antara kita yang kurang kemampuan berpikir kreatifnya. Yang kritis mungkin sudah banyak. Yang kritis itu kan kelihatan lah kalau teman-teman nonton podcast-podcast, medsos, orang diskusi, orang menganalisis ini, menganalisis itu kita banyak sekali ahlinya, komentator ini, komentator itu di mana-mana ada. Mungkin kita yang agak kurang adalah para ahli yang kuat dalam hal berpikir kreatif.
menghasilkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, tawaran-tawaran yang baru. Ya kalau tidak ada yang baru kan kita tidak berkembang, kita mandek di situ saja. Jadi kalau ingin progres, ingin maju, antara lain kita harus mengasah kemampuan berpikir kreatif kita. Nah, ya meskipun kemampuan berpikir kritisnya jangan ditinggal. Kreatif tanpa kritis nanti ngawur. Kritis tapi tidak kreatif ya jalan di tempat. Kita tidak berkembang, tidak maju-maju. Dua kutub ini penting. Oleh Allah difasilitasi dengan otak kiri dan otak kanan. Yang punya kapasitas yang berbeda, keahlian yang berbeda. Ini yang berarti di antara bentuk syukur kita terhadap anugerah Allah itu, ya mari kita optimalkan dua-duanya, critical thinking dan creative thinking. Ada yang mengilustrasikan dua kemampuan kritis dan kreatif ini seperti kalau kita naik, kalau bahasa Jawa ini naik getek atau naik perahu kecil, itu yang kita jalankan dengan dayung yang punya dua pedal, punya dua sisi. Sisi yang satu itu berpikir kritis, sisi yang satu berpikir kreatif. Ini dua-duanya harus hidup. Jangan hanya satu. Kalau hidup hanya satu, ya perahumu, getekmu tidak akan maju pesat, tidak akan cepat jalannya, mungkin malah terombang-ambing. Dua-duanya harus imbang sehingga mengarahkannya jadi mudah. Nah, jadi ini berarti berpikir itu penting, eksistensial, dengan dua tipenya, yaitu critical thinking dan creative thinking.